Belajar sedikit belajar. Oke, kita balik lagi ke soal pembahasan Sobas. Ini versi Sobas ya, seri Sobas juga, tapi ini lebih ke TPS. TPS itu soal tes potensi skolastik. Nah, di video part 1 sudah Mas akan jelaskan sedikit. Oke, kita langsung ke layar. Di sini sudah ada soal tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. Nah, kira-kira ini gimana, Dek? Tanda tanyanya gimana sih? Tanda tanyanya, tanda tanyanya itu di sini. Nah, di tengah. Pada soal sebelumnya di video part 1 itu Mas Yaka sudah memberikan petunjuk kalau misalkan ada struktur pola bergambar seperti ini. Kalau misalkan segitiga bisa di atas atau di bawah, tergantung strukturnya gimana, atau di tengah juga bisa ya, di atas, di tengah, atau di bawah. Nah, di samping-sampingnya itu sebagai pendukung, sebagai komponennya. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung ke sini. Kita pakai warna hijau. Nah, di sini ini ada 9, ada 5, ini ada 10. Kira-kira gimana, Dek? 9 kali 10 gitu atau gimana? 9 kali 10 90. Banyak ya? Iya, banyak tuh. Jadi kalau misalkan terus dikurangi 5 atau dibagi 5, itu jawabannya nggak nyambung juga. Yang paling deket misalkan 9 dikalikan berapa tuh? 9 dikalikan, masalah pakai merah. 9 dikalikan 5, dikalikan aja. Nah, 45 ya. Nah, 9 dikalikan 5 itu 45. Loh, ini tipis Mas karo 41. Nah, gimana nih? Kira-kira kalau dikurangin jadinya berapa? Nggak bisa ya? Oh ya, nggak bisa. Berarti misalkan ini dikurangin berapa? Dikurangi 10. Ini kan ini dikalikan 10. Nah, jadinya berapa tuh? Jadinya 35. Nah, nggak cocok kan? Nah, ini adalah proses berpikirnya seperti ini. Oh, coba salah. Oh, berarti bukan itu. Nah, gitu ya, Dek ya. Jadi kita cari yang lain, cari pola yang lain. Loh Mas, kok salah? Ya nggak apa-apa, namanya belajar. Jadi ini proses ya. Oke. Nah, kita cari yang lain. Misalkan di sini ini yang dikalikan. Oke, dikalikan. Berarti 10 dikalikan 5 berapa tuh? 50 ya. Apa hubungannya dengan 9? Terus apa hubungannya dengan 41 yang di tengah ini? Oh, ada, berarti dikurangin ya kan? Iya, sama dengan. Nah, ternyata ini harus dikalikan dulu. Sini kalikan, kemudian dikurangin hasilnya, nanti dikurangin yang di sini yang 11. Oke, berarti 9 ini ya, dia dikali 7 ini ya, 7 sama dengan berapa? 63. Terus ini pasti dikurangin karena polanya dari sini. Nah, dikurangi berapa? 11 dari sini ya. Nah, terus berapa ini? Jadinya 2 5 52. Oke, jawabannya adalah D. Oke, soal yang selanjutnya ini bentuknya sederhana. Yang biasanya tadi struktur ya, ada segitiga, terus persegi, terus dihubung-hubungkan seperti itu, membentuk kayak orang berdiri seperti itu. Kalau ini ada segi 4 atau persegi, terus ada 2 gambar, masih ada 2 gambar juga. Jadi masih insya Allah masih sederhana. Nanti ada yang 3 gambar, Dek. Ada juga yang lingkaran. Ada 3 gambar ya, ada 3 gambar tadi sudah bilang. Terus ada lingkaran juga ada.
Nah itu lebih rumit lagi, tapi kita sesuai slogannya Bumi Math saja, belajar sedikit-sedikit, sedikit-sedikit belajar. Oke, di soal sudah ada di sini itu ada 5 ini 7, terus 3 4. Nah ini bisa ke sini, bisa segini ya, gini, atau ini gini, atau ini gini, atau ini gini. Nah terserah, jadi kita harus kreatif di situ. Ya, oke, kita coba-coba. Kalau misalkan ini 15, ini dikalikan 15, jadi 15 ya, ini kalikan jadi 28 ya, ini 15, ini 28, ini kali. Apa hubungannya 15 sama 28? Ini harus di sini 23. Apakah kalau ditambahkan, ini misalkan ditambah ya 23? Oh enggak, jawabannya kan 33 tuh, bukan 23, berarti salah ya. Nah kemungkinan bukan itu. Nah jadi kita cari yang lain. Ntar masih agak hapus agar kita bisa fokus. Nah kalau misalkan tadi kan di sini, terus di sini ya 5 kali 3 7 kali 4. Nah kalau misalkan di sini ini kita kalikan, berapa tuh? 5 dikalikan 7, 35. Nah ini makanya butuh latihan ya Dik, biar mikirnya itu cepat. 5 dikalikan 7 berapa? Nah, langsung cepat. Berapa? 35 gitu. Jangan apa namanya, lamban. Kalau lamban nanti proses berpikirnya lamban, jadi lama jadinya. Makanya dilatih ya. Oke, ini 3 kali 4 berapa? 12. Oke, berarti 3 dikalikan 4 berarti 12. Apa hubungannya dengan 23? Oh dikurangkan mas, berarti 23. Oke, cocok, berarti polanya adalah seperti itu. Jadi sini 57, terus dikalikan ini 3 kali 4, terus dikurangkan hasilnya, berarti ini berapa? 50 kan? Nah ini berapa? 30. 56 dikurangi berapa? 30 berapa? 56. Oke, jawabannya adalah D. Nanti kalau nggak paham, lihat lagi videonya. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Semoga tidak bosan ya. Jadi kita konsepnya belajarnya sedikit-sedikit aja. Mas Jaka membuat video di Bumi Math itu nggak banyak jumlah soalnya, mungkin satu video itu 4-5 soal ya, jadi insya Allah tidak terberat untuk adik-adik, dan ini diperuntukkan untuk adik-adik siswa-siswi Indonesia semuanya. Nah, semoga ini bermanfaat dan menjadi amal jariahnya Mas Jaka, amin. Oke, kita ke layar, langsung ke layar ya. Di sini sudah ada, tadi kayaknya tipe seperti ini sudah ya, dan insya Allah sudah, instingnya matematika itu sudah terbentuk. Oke, di sini sudah ada, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai y-nya yang mana? Y-nya yang ini ya, ini y-nya yang itu. Terus kan ini lonceng itu. Nah ini kan di bawah ya, 1 itu. Nah ini kayak kepalanya, tapi kepalanya itu di bawah. Kemungkinan di sini itu, kemungkinan loh ya ini ya, kemungkinan ini adalah, kemungkinan besar adalah akumulasinya. Salah nih misalnya. Bentar. Akumulasi itu maksudnya ya, jumlahnya itu kumulatif, akumulasi dari kaki-kakinya itu. Nah, nggak apa-apa, ini nambah kosakata ini. Oke, kita lanjutkan. Nah di sini di pola ini
kita coba-coba dulu. Misalkan ini ya, ada 6 ada sama 2, misalkan ditambah, misalkan 6 tambah 2, 6 tambah 2, 8 kan ya. Terus ini ada 8, apa hubungannya dengan 8? Terus kemudian itu jawabannya harus 4 itu. Kan nggak nyambung juga deh. Nanti ini bisa tapi rumit ya. Kita pasti yang TPS itu dirancang untuk sesederhana mungkin, tapi ketika tahu celahnya di mana langsung bisa jalan. Nah gitu. Jadi ini salah. Oke, kita cari yang lain. Oke, cari yang lain. Ini masih agak hapus. Nggak ditambah. Coba kalau dibagi berapa? 6 dibagi 2 ya. 3. Apa hubungannya dengan 8 terus sama dengan jawabannya itu 4? Gak ada ya dia. Salah juga. Loh mas, kok coba-coba salah? Ini proses berpikir ini Mas Yaka awalnya seperti ini juga sama dulu. Jadi tapi bedanya mungkin kalau siswa yang siswa yang lebih siap itu mikirnya lebih cepat. Oh ini dibagi sebenarnya tadi ya yang pertama ini ditambah terus 8, nggak mungkin, lebih cepat gitu loh. Tapi kalau yang kagetan, siswa yang belum tahu soal seperti ini ya kaget, waduh gimana caranya itu ya makanya dibiasakan, ini pelan-pelan dibiasakan. Oke, kita balik lagi ke soal. Sekarang nggak dibagi, sekarang itu misalkan dikali. Kalau misalkan dikali 6 dikali 2 itu sama dengan 12. Apa hubungannya 8 terus nanti jawabannya 4? Apa dek? Pasti dikurangi ya kan. 12 dikurangin 4 itu 4. Nah, 4 sama dengan 4. Nah polanya berarti seperti itu. Berarti nanti diterapkan di sini di gambar kedua. 7 dikalikan, ini dikali loh ya. Tadi kan ini dikali nih 12 ya. Berarti 7 dikalikan 3 berarti 21. 21 loh, ini kok Y mas? Berarti 21 dikurangin Y sama dengan 9 gitu ya mas ya. Oh iya, itu polanya. Loh kok beda mas? Iya beda, nggak apa-apa. Biasanya kan yang di sini ya yang dicari. Nah ini diubah sedikit tapi bisa dikerjakan gitu ya. Jadinya berapa nih? Yang sudah tahu variabel, ini namanya variabel ya. 21 berarti ini pindah ruas boleh atau Y. Jadi ini tadi kurang 9 ya. Dikurangi 9. 21 dikurangi 9. Bentar mas akan hapus biar jelas. Mungkin teman-teman yang belum paham tentang variabel ya, karena video ini mas akan buat tidak untuk anak-anak saja tapi segala umur. Mungkin mas-mas atau mbak-mbak yang sudah lama nggak belajar juga. Oke, gini, yo bisa aja gampangannya gini, 21 dikurangin 21 dikurangin Y berapa sama dengan 9. Nah pastinya sudah jelas ya, berapa? 12 ini itu 12 itu ya. Tapi kalau anak SMA kelas 10 kelas 9 ya, kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 11 apalagi kelas 12 harus bisa langsung jawabannya adalah 12 gitu. Oke, semoga ini soal ini bermanfaat. Kalau kurang jelas nanti bisa komen boleh, atau bisa diulang-ulang lagi ya, gitu ya. Oke, itu jawabannya adalah 12. Yaps, kita balik lagi ke soal selanjutnya. Kita ke soal selanjutnya. Di sini sudah ada soal perhatikan pola pada gambar berikut. Nah, di sini tentukan nilai Y-nya ya. Ini Y ya. Ini ada garis sedikit nggak apa-apa. Nah, di sini ada Y.
Nah, ada Y, Mas akan tandain. Nah, gimana Mas ini? Waduh, ada lingkaran-lingkaran. Ini ada lingkaran-lingkarannya. Ini maksudnya gimana Mas? 4, 5, 6, 7. Terus di sini 22. Nah, berarti ini kan bentuknya beda sendiri deh. Beda ya bentuknya, kan apa ini? Elip ya atau lonjong ya. Nah, karena beda dari lingkaran-lingkaran ini ya, kemungkinan besar ini adalah akumulasinya. Akumulasi. Nah, kalau akumulasinya gimana? 4, 5, 6, 7. Pasti mereka salah tak Mas ya? Pasti adik-adik paham, karena sudah ya, sudah beberapa tahun. Berapa? Gimana? Iya, betul. Nah, ini kita anggap seperti angka 11. Nah, terus diapain Mas? Ditambah. Loh, ditambah? Gampang dong Mas. Iya, gampang. Jadi berapa? 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Jawabannya 22. 9. Terus berapa nih? 13 tambah berarti berapa? 22. Oke, cocok. Nah, berarti juga itu. Jadi jawabannya berapa nih? Yang ini jadi 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8. Berapa nih? 11. Ini 15, berarti 26 ya? Ya, 26. Cocok. Jawabannya adalah E. Oke. Ini untuk yang seri TPS ya. Ya, seri TPS part 2. Dan ini adalah yang tipenya gambarnya ada 2, polanya ada 2. Nanti ada yang 3 deh. Ada yang 3 juga ada. Tapi masyarakat nanti akan sampaikan itu, akan bikin video yang 3. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan nanti masyarakat akan bikinkan yang dicampur yang 2 gitu sebagai latihan, karena yang 3 itu juga jarang, tapi nanti akan diselipkan gitu ya. Oke, sampai jumpa di seri selanjutnya di part 3 TPS. Nanti Mas Yaka akan buatkan videonya. Bye bye. Belajar sedikit belajar.